Baik, kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan pemirsa karena Mas Guntur Romli sudah sebut nama Mas Nyarwi. Bagaimana kemudian juga Mas Ganjar berpasangan dengan Pak Mahfud MD? Apakah itu bisa memecah belah suara Nahdien? Tidak jadi seperti Mas Saiful Huda mengatakan bahwa solid dan akan pulang ke rumahnya, tapi malah terpecah belah dengan adanya pasangan ini. Kalau potensi Pak Mahfud ya sebagai cawapres mendampingi Pak Ganjar untuk bisa menarik dukungan warga NU, saya kira masih cukup besar ya. Walaupun itu perlu diuji secara detail ya Putri ya, dengan data survei yang lebih akurat dan mikro. Mikro itu artinya gini, kalau fokus pada Jawa Timur tentu harus kita lihat ya level kabupaten kota misalnya. Saya contohkan yang tadi saya sebut, kita pakai data KPU aja lah ya, misalnya 2019 Pilpres gitu. Yang suara yang menang Pak Prabowo misalnya, yang itu konon juga pemilih Muslim juga dari NU juga banyak. Itu kan kayak tadi Sampang, Pamekasan dan seterusnya dari Madura itu banyak juga di sana selain yang Mataraman berapa seperti Pacitan. Nah, Pak Mahfud kan juga salah satunya kalau asosiasi NU itu kan di Jawa Timur kan juga secara geopolitik itu kan banyak, ada daerah Tapal Kuda, ada daerah Madura, ada daerah Arek, ada macam-macam. Nah, pertanyaannya sejauh mana Pak Mahfud itu mampu menjangkau warga-warga NU di daerah-daerah seperti itu yang karakter atau varian karakteristiknya, culture-nya itu juga campurannya banyak banget gitu. Nah, di sini yang saya kira tantangan-tantangan ya. Tetapi kalau misalnya memobilisasi begini, pertanyaannya kan gini, kalau kita lihat potensi ini kan antara pengaruh brand Pak Mahfud sebagai politisi ke elektorat pemilih itu satu, sisi lain kemampuan mobilisasi. Nah, kalau kemampuan mobilisasi kan hal yang berbeda. Di situ kan dibutuhkan struktur dan jaringan ya, organisasi apapun, entah relawan, entah partai, entah apapun. Nah, di sini mungkin kelemahannya adalah tidak adanya struktur itu, kan gitu. Nah, ini berbeda dengan dalam konteks misalnya Caimin, malah kebalik ya, dari sisi elektabilitas di banyak data survei kan sering disebutkan. Caimin kalau di survei sendirian kemarin-kemarin itu kan rendah. Tapi kan kita lihat contohnya ada struktur ya, sana struktur partai dan belum yang lain gitu. Nah, artinya memang ini juga kompetitif ya Putri ya, tentu kompetitif dan belum lagi kita perhitungkan juga dengan Pak Prabowo juga di sini kan gitu. Pak Prabowo saya kira juga punya tadi yang saya sebut ya, artinya ada basis massa juga ya di Jawa Timur yang juga termasuk di segmen tokoh-tokoh NU di sana. Karena kan di sini memang salah satu menurut saya Jawa Timur ini luar biasa kompetitif kalau itu menjadi asumsi bahwa battleground intinya itu ada di sana, sehingga strategi mikro dalam komunikasi dan pemasaran politiknya istilahnya itu di sana cukup keras ya kompetisinya di sana. Nah, tetapi apakah di sini tentu saja kita kan kalau bicara ini ada dua level ya Putri ya. Selama ini diskusinya kan cawapres begitu kontributif apa enggak kan gitu. Betul. Nah, sehingga apakah diperlukan Pak Mahfud apa enggak kan gitu. Kalau dalam data survei maupun riset lainnya dikatakan sangat kontributif, ya boleh juga. Tapi di beberapa kemarin kan ada beberapa survei yang mengatakan tidak terlalu kan kontribusinya kan gitu sebagai insentif elektoral. Nah, yang kedua juga daya akselerasi elektabilitas capresnya itu sendiri kuat nggak? Kalau dia kuat, kenapa juga tergantung pada yang lain? Misalnya termasuk Pak Prabowo seberapa mampu dia penetrasi Jawa Timur, Mas Ganjar juga gitu ya. Termasuk mungkin kalau Mas Anies di data survei masih rendah, mungkin dibutuhkan seperti itu strateginya gitu. Nah, yang ketiga juga struktur jaringan ya, organisasi yang ada yang bisa mensupport tokoh-tokoh itu. Ya, bisa partainya gitu ya, bisa komunitasnya, bisa relawannya, bisa apa saja. Nah, sejauh mana misalnya jaringan-jaringan itu justru mampu berkontribusi pada tingkat akselerasi elektabilitas pasangan capres-cawapres itu. Baik, nah mungkin di sisa segmen ini kami hanya bisa berikan kesempatan kepada Mas Guntur Romli, kemudian juga Pak Saiful Huda untuk bisa memberikan pernyataan penutup mengenai hal ini. Silakan Mas Guntur Romli terlebih dahulu. Ya, terima kasih bahwa ketika kami juga turun ke bawah ke masyarakat, yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah pelanjut Jokowi, bukan antitesa Pak Jokowi. Karena masyarakat itu benar-benar ingin PKH dilanjutkan, kemudian bantuan beras dilanjutkan, KIP dilanjutkan, Kartu Indonesia Sehat dilanjutkan. Jadi mereka ingin memastikan bahwa program-program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi itu benar-benar dilanjutkan. Dan kita juga PDI Perjuangan ingin memastikan bahwa apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi itu akan dilanjutkan oleh Mas Ganjar, karena Mas Ganjar adalah penerus dari Joko Widodo, bukan antitesa. Demikian, Mbak. Baik, Pak Saiful Huda bisa diberikan tanggapan dengan sebagai penutup juga bahwa ternyata kalau Mas Guntur Romli mengatakan yang dibutuhkan masyarakat di sana adalah yang meneruskan apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Pak Saiful Huda. Ya, tentu
semua apa yang baik dari Pak Jokowi kita lanjutkan. Dan parlemen selama ini termasuk PKB kan termasuk yang mendorong itu. Saya sendiri sebagai Ketua Komisi 10 mendorong KIP diperbanyak, PIP diperbesar gitu. Jadi pada konteks itu kita setuju. Semua yang terkait dengan fasilitasi penuh untuk mendorong publik sejahtera, sehat, bahagia, saya kira tetap menjadi bagian dari program Mas Anies dan Gus Imin juga. Yang kedua, kami tahu persis bahwa pemilih Jawa Timur itu militan dan ideologis. Karena itu kami meyakini siapapun yang bermain pragmatis pada konteks Jawa Timur saya kira akan mengalami kendala besar. Dan pemilih yang militan dan ideologis itu biasanya konteksnya adalah komitmen untuk mendorong sosok tertentu yang ada dan menjadi bagian dari komunitas besar mereka. Jaringan pesantren, alumni pesantren, jaringan para kiai, pondok pesantren dan seterusnya, kelompok-kelompok dan underbo dari berbagai aras Nahdien saya kira akan bekerja untuk memenangkan Mas Anies dan Gus Imin. Baik, singkat saja. Lebih-lebih kalau Mas Guntur misalnya wapresnya dan wapres termasuk wapresnya Pak Prabowo tidak mengambil dari tokoh NU, saya meyakini semua akan berbondong-bondong untuk kembali ke rumahnya dan memilih pasangan Mas Anies dan Gus Imin. Baik, nah bagaimana Mas Nyarwi? Singkat saja menutup. Jawa Timur menjadi ruang kompetisi yang menarik ya dalam 3 pasangan ini tentu saja, dan di sana salah satu backbone yang besar kan NU karena NU lahir di sana Putri. Tetapi juga saya kira para elit-elit di sana juga mampulah menyisir jaringan mana saja supaya mereka bisa lebih kompetitif ya. Kita berharap tentunya balik lagi karena di sana juga ikatan persaudaraan dan organisasinya cukup dekat. Saya kira ya walaupun nanti kompetitif keras tetapi tetap hangat dan bisa riang gembira gitu. Oke, kita harapkan. Mas Nyarwi terima kasih, Pak Saiful Huda terima kasih, Mas Guntur Romli juga terima kasih sudah berkenan untuk memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, kami juga masih punya rangkaian kabar-kabar menarik lainnya saat lagi.